Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LKM 6 mengenai sintesis sikloheksanon pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Madi Pipi Arianti dengan NIM 1913031005 dari kelas 5A Pendidikan Kimia, jurusan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada LKM 6 ini terdapat 15 soal yang diberikan, yang mana yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi reduksi dalam kimia organik dan berikan contohnya. Reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi merupakan reaksi yang dicirikan dengan adanya transfer elektron atau perubahan bilangan oksidasi zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, contohnya itu yaitu Fe direaksikan dengan 2HCl menghasilkan FeCl2 dan H2. Nah, Fe mengalami reaksi oksidasi yang ditandai dengan kenaikan Bilox dari 0 menjadi plus 2, sedangkan H mengalami reaksi reduksi yang ditandai dengan penurunan Bilox dari plus 1 menjadi 0. Selanjutnya, soal nomor 2, senyawa-senyawa organik dapat mengalami beberapa jenis reaksi. Sebutkan jenis-jenis reaksi tersebut. Yang pertama, ada reaksi substitusi, yang mana melibatkan penggantian satu kelompok gugus fungsional dalam suatu molekul oleh suatu gugus fungsional yang lain. Reaksi substitusi dalam kimia organik dapat diklasifikasikan sebagai reaksi substitusi elektrofilik atau reaksi substitusi nukleofilik. Contohnya itu seperti reaksi yang ada pada slide pada bagian reaksi substitusi. Selanjutnya ada reaksi adisi, yang mana melibatkan penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk satu molekul lain. Contohnya itu ada pada slide bagian reaksi adisi. Selanjutnya ada reaksi eliminasi, yang mana reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari suatu molekul substrat membentuk ikatan rangkap. Contohnya juga dapat dilihat pada slide pada reaksi eliminasi. Selanjutnya ada reaksi penataan ulang, yang mana kelas reaksi organik yang luas ketika kerangka karbon suatu molekul disusun ulang untuk menghasilkan isomer struktural dari molekul aslinya. Contohnya yaitu dapat dilihat pada slide pada bagian reaksi penataan ulang. Selanjutnya ada reaksi oksidasi reduksi, yang mana reaksi redoks ini merupakan reaksi yang dicirikan dengan adanya transfer elektron atau perubahan bilangan oksidasi zat yang terlibat dalam reaksi. Contohnya ada pada slide pada bagian reaksi redoks. Selanjutnya, soal nomor 3, sebutkan jenis reaksi yang terjadi pada 3 jenis alkohol, primer, sekunder, tersier, dan berikan contohnya. Yang pertama, reaksi oksidasi, contohnya RCH2OH bereaksi dengan RCHO menghasilkan RCOH, yang mana RCH2OH merupakan alkohol primer dan RCHO merupakan aldehid dan RCOH merupakan asam karboksilat. Contoh yang kedua, R2CHOH, RCO tidak bereaksi, yang mana R2CHOH merupakan alkohol sekunder dan RCOR merupakan alkohol sekunder. Selanjutnya contoh yang ketiga ada R3CHOH tidak bereaksi, yang mana R3CHOH ini merupakan alkohol tersier. Selanjutnya yang kedua ada reaksi eliminasi. Nah, contoh CH3CH2OH menghasilkan CH2, CH2, dan H2O. Yang mana CH3CH2OH ini merupakan alkohol primer etanol, CH2CH2 ini merupakan etena, dan H2O merupakan air. Contoh yang kedua ada CH3CH2OH CH3 menghasilkan CH3, CH rangkap 2, CH2, dan H2O. Yang mana CH3CH2OH CH3 ini merupakan alkohol sekunder atau 2-propanol, CH3CH rangkap 2 CH2 merupakan propena, dan H2O merupakan air. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu CH3 3 kali COH menghasilkan CH3 2 kali C rangkap 2 CH2 dan H2O. Yang mana CH3 3 kali COH ini merupakan alkohol tersier atau T-butil alkohol, dan CH3 2 kali C rangkap 2 CH2
merupakan metilpropena dan H2O merupakan air. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan karakteristik penting senyawa sikloheksanol serta cara pembuatannya. Karakteristiknya yaitu sikloheksanol merupakan senyawa organik dengan rumus kimia CH2 5 kali CHOH. Secara pembuatannya yaitu sikloheksanol diproduksi dengan oksidasi sikloheksana di udara, biasanya menggunakan katalis kobalt. Reaksinya yaitu C6H12 direaksikan dengan setengah O2 menghasilkan C6H11OH. Proses ini membentuk juga sikloheksanon dan campuran ini atau minyak Ka untuk minyak keton alkohol adalah bahan baku utama untuk produksi asam adipati. Oksidasi melibatkan radikal dan senyawa antaranya adalah hidroperoksida C6H11O2H. Alternatif lainnya, sikloheksanol dapat diproduksi dengan cara hidrogenasi fenol. Dengan reaksi C6H5OH direaksikan dengan 3H2 menghasilkan C6H11OH. Proses ini juga dapat disesuaikan untuk mendukung pembentukan sikloheksanon. Selanjutnya soal nomor 5, jelaskan mekanisme reaksi oksidasi sikloheksanol. Sikloheksanol ini direaksikan dengan asam kromat dapat menyebabkan terbentuknya kromat ester. Kromat ester ini akan memberikan gugus keton. Produk sampingan yang terbentuk adalah ion krom dengan bilox plus 4 yang bersifat tidak stabil dan akan berubah menjadi Cr3+. Nah, reaksinya ini dapat dilihat pada slide. Selanjutnya soal nomor 6, sebutkan alat dan bahan beserta fungsi yang digunakan untuk sintesis sikloheksanon. Alat yang digunakan yaitu labu Erlenmeyer yang berfungsi untuk wadah mencampurkan larutan, termometer berfungsi untuk mengukur suhu, labu dasar bulat berfungsi untuk wadah mengekstrak larutan, alat distilasi sederhana berfungsi untuk distilasi, penanas air berfungsi untuk memanaskan larutan, gelas ukur berfungsi untuk mengukur cairan, batang pengaduk berfungsi untuk mengukur larutan atau campuran, corong pisah berfungsi untuk memisahkan campuran dengan lapisan atas tetap dan lapisan bawah, spatula berfungsi untuk memindahkan dari wadah satu ke wadah yang lainnya, kertas saring berfungsi untuk menyaring campuran, kaca arloji berfungsi sebagai wadah saat ditimbang, neraca analitik berfungsi untuk menimbang massa zat yang akan digunakan, pendingin atau kondensor berfungsi untuk menjaga suhu saat reaksi mengalami peningkatan suhu, dan statif dan klem berfungsi untuk menyangga corong pisah ketika dilakukan pemisahan. Nah, adapun bahan yang digunakan yaitu K2Cr2O7 atau Na2Cr2O7 yang berfungsi sebagai oksidator, air atau aqueous yang berfungsi untuk membuat larutan, asam sulfat yang berfungsi untuk mengubah kalium dikromat menjadi asam kromat, sikloheksanol berfungsi untuk membuat sikloheksanon, air es yang berfungsi untuk menjaga suhu pada reaksi, asam oksalat yang berfungsi untuk mereduksi kelebihan dikromat, ether yang berfungsi sebagai pelarut sikloheksanon, natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menghilangkan pengotor yang terdapat pada bagian lapisan atas atau sikloheksanon terlarut dalam ether. Yang terakhir ada zat andirose atau zat anhidrat untuk menyerap molekul air akibat proses pencucian dengan air dan natrium bikarbonat. Selanjutnya soal nomor 7, langkah praktikum pertama, sebanyak 0,03 mol K2Cr2O7 atau Na2Cr2O7 dilarutkan ke dalam 40 ml aqueous, kemudian 7 ml asam sulfat pekat ditambahkan secara hati-hati. Jelaskan apa yang terjadi dalam tahap ini dan tuliskan reaksi yang terjadi. Larutan K2Cr2O7 yang berwarna orange dan kemudian ditambahkan asam sulfat pekat sehingga warna larutan tersebut berubah menjadi berwarna orange kemerahan dan melepaskan panas. Hal ini disebabkan adanya reaksi antara larutan K2Cr2O7 dan asam sulfat pekat yang menghasilkan kalor atau panas. Nah, reaksi yang terjadi yaitu K2Cr2O7 direaksikan dengan H2O dan 2H2SO4 menghasilkan 2H2Cr4, 2K+, dan 2HSO4-. Selanjutnya soal nomor 8, langkah soal nomor 7, kemudian didinginkan pada temperatur kamar. Ketiga, sebanyak 0,065 mol sikloheksanol dicampurkan dengan 25 ml. Jelaskan apa yang terjadi pada tahap ini.
Pada tahap ini terjadi perubahan warna campuran menjadi hijau kehitaman. Hal ini disebabkan adanya reduksi ion Cr6+. Persamaan reaksi yang terjadi adalah C6H11OH direaksikan dengan H2CrO4 menghasilkan C6H11O dan HCrO3- serta H3O+. Selanjutnya soal nomor 9, temperatur pengadukan pada langkah nomor 8 jaga pada 55 derajat Celcius dengan didinginkan di dalam penanas air es. Jelaskan apa tujuan langkah ini. Pada pengadukan suhu harus dijaga 55 derajat Celcius agar reaksi yang berlangsung dapat terjadi dengan baik dan efektif. Jika suhu yang digunakan terlalu tinggi, maka kemungkinan terdapat reaksi lain yang berjalan. Soal nomor 10, hasil nomor 9 ini dipindahkan dari penanas air es jika temperatur sudah tidak meningkat lagi. Lalu sebanyak 0,2 gram asam oksalat ditambahkan untuk mereduksi kelebihan asam dikromat. Jelaskan apa yang terbentuk dari langkah ini. Nah, campuran ditambahkan asam oksalat ini jika terjadi kelebihan dikromat dengan reaksi Cr2O7-2- direaksikan dengan 3C2O4- dan 14H+ menghasilkan 2Cr3+, 6CO2, dan 7H2O. Selanjutnya nomor 11, campuran langkah 10 dipindahkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan 35 ml Aquades, kemudian diekstrak dengan ether 25 ml sebanyak 3 kali. Jelaskan tujuan langkah ini. Campuran diekstrak sebanyak 3 kali dengan tujuan untuk mengoptimalkan proses ekstraksi, sehingga semakin banyak sikloheksanol yang terekstrak. Selanjutnya soal nomor 12, lapisan eternya digabung, dicuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Lapisan air dan larutan natrium bikarbonat dipisahkan dengan lapisan eter, kemudian lapisan eternya dikeringkan dengan CuSO4 anhydrous atau anhidrat. Campuran tersebut disaring dan dimasukkan ke dalam labu dasar bulat, lalu campuran tersebut didistilasi. Eter dipisahkan pada suhu 34 derajat Celcius. Apakah yang dipakai membuktikan bahwa tahap-tahap ini positif menghasilkan sikloheksanon? Nah, dalam menguji sikloheksanon dapat digunakan reaksi identifikasi terhadap gugus keton yang terdapat dalam senyawa tersebut. Reaksi identifikasi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan tes DNP 2,4 dinitrophenylhidrasin. Ketika larutan yang mengandung senyawa sikloheksanon diteteskan dengan larutan DNP dalam alkohol panas dan telah diberi asam sulfat, maka dihasilkan endapan kuning, merah, atau orange, yaitu senyawa aseton 2,4 dinitrophenylhidrasin. Selanjutnya nomor 13, cara menghitung rendemen dan gram sikloheksanon yang diperoleh dari percobaan ini. Nah, cara perhitungannya yaitu tuliskan reaksi yang terjadi, misalnya C6H11OH direaksikan dengan H2CrO4 menghasilkan C6H11O, HCrO3- dan H3O+. Selanjutnya hitung mol dari sikloheksanol. Kemudian hitung mol sikloheksanon berdasarkan hasil perhitungan mol sikloheksanol. Lalu hitung massa sikloheksanon dengan rumus mol sikloheksanon dikali mR dari sikloheksanon. Kemudian hitung persen rendemen dengan rumus massa hasil percobaan dibagi massa secara teoritis dikali 100%. Selanjutnya nomor 14, sebutkan perbedaan metode sintesis sikloheksanon yang ada pada jurnal dengan yang ada di dalam penuntun praktikum. Nah, pada jurnal, sintesis sikloheksanon dan 2-metilfuran melalui proses dehidrogenasi sikloheksanon dan hidrogenasi furfural dengan menggunakan katalis CuZnAl untuk mewujudkan efisiensi energi yang baik, memanfaatkan hidrogen dengan optimal dan ramah lingkungan. Sedangkan pada penuntun praktikum, sintesis sikloheksanon dari oksidasi sikloheksanol dengan menggunakan asam kromat H2CrO4. Selanjutnya soal nomor 15, sebutkan bahan dan alat yang digunakan dalam jurnal. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes, gelas ukur, gelas kimia, kertas saring, Erlenmeyer, SP2000 gas kromatografi, tubular fixed bed reaktor, ice-trap, heater. Bahan yang digunakan yaitu larutan dari campuran senyawa CuNO3 2 kali, ZnNO3 2 kali, AlNO3 3 kali, 1 molar, dan 1 molar Na2CO3.
Sekian presentasi dari saya mengenai LKM 6 tentang sintesis sikloheksanon. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun cara penyampaian dalam presentasi ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.